Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi samma nafsahu bil qahhar alladzi qahharal ibad bil mauti wal fana liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah khaliqil jannati wan nar wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul muqarrabin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah ila yaumiddin, amma ba'd. Jemaah Masjid Jami'atul Ummah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama kembali memanjatkan puji rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita masih diberi Allah Subhanahu wa taala kesempatan memiliki umur yang panjang, diberikan kesehatan, dilimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya, kita dibimbingnya kembali bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Dan tak lupa pula kita berniat nawaitu an ataqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja aku beriktikaf di masjid ini sunat atasku karena Allah. Salawat serta salam marilah kita baca dan kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, zuriat dan pengikut-pengikut beliau hingga akhir nanti. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa lakum fid dharaini amin. Wa min asma'il husna al-qahhar. Di antara daripada asmaul husna yang ke-16 yaitu nama Tuhan kita yang bernama Al-Qahhar, artinya yang maha mengalahkan daripada musuh-musuhnya. Huwallazi yaqsimu zuhural jababirati min a'daih fayaqharuhum bil imati wal idlali. Dialah yang memecahkan, membagikan zuhural jababirati, menampakkan daripada sifat memaksa atau mengalahkannya tadi, min a'daihi daripada musuh-musuhnya, fayaqharuhum bil imatati, Allah mengalahkan musuhnya dengan dimatikannya, wal izlali dan dengan keadaan hina. Bal huwallazi la mawjuda illa wa huwa musakharun tahta qahrihi wa qudratihi ajizun fi qabdatihi. Nah, nama Tuhan kita yang ke-16 yaitu Al-Qahhar, artinya Allah lah, Tuhan kita lah yang memecahkan, yang menyebarkan daripada nampaknya sifat memaksanya daripada musuh-musuhnya. Allah mengalahkan musuh-musuhnya dengan dimatikannya, dengan dihinakannya. Huwallazi qahara Namruz fa amatahu bidzubabati dakhalat ra'sahu fa kanat la tahzaru darakatu harakatuha bi ra'sih. Allah Subhanahu wa taala memaksa, menghinakan atau mengalahkan Namrud. Namrud ini raja di zaman Nabi Ibrahim alaihi salam. Setelah berdebat lama, alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih an atahullahul mulk. Apakah kamu tidak memandang, tidak melihat wahai Muhammad, hajja Ibrahim, pada waktu Nabi Ibrahim berdebat dengan seorang raja yang namanya Namrud.
An atahullahul mulk, pada ketika raja itu diberikan Allah Ta'ala keluasan kerajaannya. Idh qala Ibrahimu rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Di dalam isi perdebatan Nabi Ibrahim dengan Namrud itu, Nabi Ibrahim berkata, Rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Tuhanku itu yang bernama Allah, kata Nabi Ibrahim, yuhyi wa yumit. Dia bisa menghidupkan dan dia bisa mematikan. Apa kata Namrud? Qala anna uhyi wa umit. Aku pun bisa, kata Namrud. Uhyi wa umit, menghidupkan dan mematikan. Buktikan, kata Nabi Ibrahim. Dipanggilnya dua tahanan Namrud ini yang akan mendapatkan hukuman mati, dipanggilnya dua orang. Yang satu dibunuhnya, yang satu dilepaskannya oleh Namrud tadi. Nah, itu bukti aku bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Tidak kalah dalil Namrud tadi. Qala Ibrahimu fa innallaha ya'ti bi syamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghribi fabuhital ladzi kafar. Nah, Tuhanku itu, kata Nabi Ibrahim, bisa menerbitkan matahari mulai sebelah timur dan menenggelamkan di sebelah barat. Sekarang, kata Nabi Ibrahim, fa'ti biha minal maghribi. Sekarang datangkan matahari, timbulkan matahari mulai sebelah barat. Fabuhital ladzi kafar. Tertunduk Namrud. Nah, kalah Namrud tadi, kalah di dalam perdebatan tadi. Namun sebelum perdebatan tersebut, Nabi Ibrahim alaihissalam itu sudah dilempar ke dalam api. Dalam api. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim." Katakan, wahai api, jadilah kamu dingin dan jadilah kamu penyelamat daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, ini bacaan orang-orang mengambil tafaul dahulu apabila ada orang yang panas badannya, yang kita khawatirkan nanti bisa stip, sampai-sampai bisa menggigit lidah. Itu baca qul ya naru kuni bardaw wa salaman ala. Nah, kalimat Ibrahimnya itu diganti dengan nama orang tadi, bin ibunya. Jadi ada anasar ibu lah. Karena panas itu berasal daripada kulit, daging, dan darah, itu anasar ibu kita. Lalu pakai bin ibunya. Nah, jadi misalnya si Fulan bin ibunya. Nah, lalu kita tiupkan di air putih lalu minumkan. Itu ada dalam Al-Quran. Qul ya naru kuni bardaw wa salaman ala, sebut namanya tadi, tiupkan di air, minumkan. Nah, itu ambilan orang-orang dahulu tafaulnya di sana. Tafaul itu sudah ada di zaman Rasulullah. Jangan dikatakan tafaul itu bid'ah, sesat, jangan. Di saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengakikahkan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma, Rasulullah menyerahkan kambing lah. Jadi kata Rasulullah lah kepada para sahabat, kalau mengakikahkan anak itu tulang kaki yang 4 itu, maksudnya tulang tangan kambing, tulang kaki kambing jangan dipecah-pecah, karena itu sebagai tapaul kehidupannya nanti. Karena akikah ini istilahnya lah tergadai seorang anak. Anak itu tergadai. Kita menebusnya anak kita tersebut dengan membayar akikah. Nah, akikah itu istilahnya pembayaran kita. Nah, wahai Allah Ta'ala, itu daripada kami gadaikan sama sampian. Nah, kita bayar gadaian tadi dengan akikah. Nah, apa tafaulnya kambing tersebut dijadikan akikah? Apabila, kata Rasulullah SAW, itu dipatah-patah tulangnya. Nah, makanya kalau kita mau berakikah anak kita atau cucu kita, itu
silahkan tulang-tulang yang lain diremukkan untuk dibagi-bagi dagingnya berserta tulangnya, tapi tolong kakinya yang 4 itu jangan dipatah. Jadi bagaimana caranya? Ya dikupas saja kulitnya, tulangnya biar aja panjang sepanjang-panjangnya tulang kaki tadi. Itu sebagai perjalanan hidupnya kata Rasulullah. Jadi kalau sebuah kaki, apalagi 4 kaki, itu patah-patah di dalam kehidupan seseorang nantinya, tapaulnya nih lah, seperti orang yang lambat berjalan. Karena ini akikah sebagai penebus, pembayar daripada kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang tidak memiliki kaki di dalam amal kebaikan atau amal solehnya di dalam kehidupannya, kesehariannya atau selama hidupnya, itu sama berjalannya lambat. Disuruh kebaikan sebentar ikut, sebentar tidak lagi. Disuruh lagi baru timbul lagi semangat, lalu kendor lagi semangat. Nah sama tuh perjalanan hidup sama seperti itu. Seakan-akan kalau kita lihat tuh hidayah itu cuma sebentar aja. Di saat semangat-semangatnya kita mengasih nasihat, nih lah sadar orang tadi, sehari aja sadar, 2 hari 3 hari sampai seminggu maksiat lagi. Dikasih lagi semangat supaya melawan hawa nafsu, 1 hari 2 hari ikut lagi, setelah itu seminggu 2 minggu 3 minggu maksiat lagi. Itu perjalanan hidup. Sama halnya kaki tadi, bila kaki itu patah, remuk, lambat berjalannya. Nah jadi tapaulnya surah atau ayat Al-Quran ini bisa kita baca apabila ada seseorang yang panas, begitu tinggi panasnya, kita bacakan Qul ya naru kuni bardaw wassalaman ala bin ibunya, lalu tiupkan ke air, minumkan, insya Allah hilang panasnya. Nah setelah itu terjadilah perdebatan. Nabi Ibrahim alaihissalam diselamatkan Allah daripada api. Terjadi perdebatan tadi. Nah ternyata kalah Namrud tadi. Diundang lagi Nabi Ibrahim ini untuk melakukan debat. Ternyata kalah. Padahal sudah ada disediakan jamuan-jamuan makan dan minum di kerajaan tadi, tapi Nabi Ibrahim tidak dikasih makan, tidak dikasih minum. Nabi Ibrahim alaihissalam pulang. Pada waktu hampir sampai menuju rumah beliau, di samping rumah beliau itu ada rumah keluarga beliau. Nabi Ibrahim capek berjalan-berjalan, duduk di sana, mengambil pasir. Nah inilah orang yang tidak ada nafsu dunia, diberikan Allah Subhanahu wa taala yang namanya mukjizat atau karamat. Kalau kita tahu sejarah Nabi Ibrahim itu mukjizatnya cuma tidak bisa dibakar dengan api. Nah, menurut di dalam kitab tafsir yang sering kita baca itu tafsir Ibnu Katsir lah. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, pada waktu Nabi Ibrahim alaihissalam duduk di samping rumah keluarga beliau, beliau melihat pasir, gundukan pasir. Dimasukkan beliau ke dalam kantong baju. Oh, masuk, penuh. Nah, setelah itu beliau berjalan, ingin istirahat ke rumah beliau. Pada waktu itu yang menjadi istri beliau masih Siti Sarah, lah belum Siti Hajar belum. Kecapean Nabi Ibrahim alaihissalam, berbaring. Pada waktu berbaring itulah Siti Sarah, kok kenapa nih baju bapaknya ini seperti ada sesuatu penuh. Diambil oleh Siti Sarah tadi pasir tadi, ternyata diubah Allah Subhanahu wa taala menjadi makanan. Dimasak oleh Siti Sarah. Bangun Nabi Ibrahim alaihissalam, mencium bau makanan. Makanan dapat dari mana nih, kata Nabi Ibrahim? Sedangkan aku di sana aja tidak dapat apa-apa dari raja tadi. Ini makanan berasal daripada sampeyan yang datang dari mana? Kata Siti Sarah. Jadi kata Nabi Ibrahim, ini adalah rezeki Allah Subhanahu wa taala.
dimakan oleh Nabi Ibrahim dan Siti Sarah. Nah, itu diantara mukjizat, pasir bisa jadi makanan. Mukjizat dan karamat adalah di dalam kitab tafsir Qusairiyah bahwasanya mukjizat para nabi, keramat bagi para wali, maunah bagi orang-orang beriman, itu bisa diberikan Allah Subhanahu wa taala apabila orang itu membuangi daripada sifat hawa nafsunya. Jadi tidak mungkin seseorang tuh bisa memiliki keramat atau memiliki kemuliaan, mengadakan sesuatu yang di luar daripada akal apabila seseorang tuh masih berpegang kepada hawa nafsunya. Nah, di situ Nabi Ibrahim alaihissalam, para nabi-nabi dahulu dan para wali Allah Subhanahu wa taala, mereka menganggap bahwasanya keramat itu bukanlah suatu kemuliaan. Dianggap mereka seperti main-main. Jadi kalau memiliki keramat atau kemuliaan, nah ada duit, nah ada duit, nah ada ini, kamu mau ingin apa, nah timbul. Itu namanya sama dengan anak-anak, kata beliau. Jadi kalau sesuatu yang di luar akal sering dinampakkan, itu hawa nafsu. Berarti orang itu bermain-main. Karena keramat itu bagi para wali-wali Allah, kalau bisa ditutupi. Ini enggak, sementang-mentang punya keistimewaan inilah dinampak-nampakkan. Itu pertanda orang tuh masih tergiur dengan hawa nafsu. Jadi tidak semua orang yang memiliki keistimewaan itu adalah orang yang mulia, tidak semua. Bahkan mereka menganggap keramat atau suatu keistimewaan itu adalah suatu permainan. Jadi kalau banyak bermain itu namanya anak-anak, bukan rijal atau wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Nah, Namrud tadi itu dipaksa Allah, dikalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bidzabati, dengan seekor lalat. Menurut riwayat yang lain dengan seekor nyamuk. Dakhalat ra'sahu, masuk ke dalam kepala, melalui telinga, masuk dalam telinga sampai ke kepala sini. Menurut riwayat yang lain itu masuk ke lubang hidung. Fakanat la tahdaru harakatuha bi ra'sih, adalah lalat atau nyamuk tersebut tidak pernah berdiam, selalu menggerakkan kepala-kepalanya. Jadi diazab Allah Subhanahu wa taala Namrud itu selama 400 tahun. Nyamuk atau lalat itu berada di dalam kepala. Jadi kesakitan kepala memukul. Jadi dipukulkannya kepala ke dinding, Pak. Hilang sakitnya tadi, berdiam lalat di dalam kepala tadi. Pada waktu bergerak lagi kepala lalat tadi di dalam kepala Namrud, sakit lagi kepala Namrud, pukulkannya lagi kepalanya ke dinding. Sampai akhirnya Namrud tadi mengambil kapak, dipukulkannya ke kepala begini, mati dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan sifat qahar Allah Ta'ala ini, apakah Allah itu tidak mampu mengalahkan musuhnya sekejap? Mampu. Cuma apa hikmahnya? Inilah Fir'aun, doanya Nabi Musa AS selama 40 tahun baru dikabulkan Allah. Doanya Nabi Ibrahim berapa ratus tahun baru dikabulkan Allah untuk mematikan Namrud tadi. Apa hikmahnya? Kok panjang betul ceritanya inilah. Padahal Allah di sini menyatakan, Tuhan kita menyatakan memiliki sifat al-qahar, mengalahkan musuh-musuhnya. Apakah Allah tidak mampu langsung menyegerakan hukuman tadi kepada orang-orang yang memusuhi para nabi? Tidak. Ternyata hikmahnya begitu besar bagi kita. Rasulullah SAW 13 tahun di Mekah, yalah, 13 tahun di Mekah. Pada waktu tahun 2 Hijriah terjadilah yang namanya peperangan Badar. Disitulah Abu Jahal baru meninggal, baru mati. Coba 15 tahun tuh nah Nabi SAW menahan daripada kesakitan-kesakitan yang dipimpin oleh Abu Jahal.
15 tahun baru dimatikan Allah Abu Jahal tadi. Kenapa begitu panjang masanya nih lah musuh-musuh Allah, musuh-musuh Rasulullah itu dimatikan oleh Subhanahu wa taala. Tanpa adanya perpanjangan waktu demikian lah. Di waktu misalnya Rasulullah ingin menyebarkan Islam, orang yang menekan Rasulullah, orang yang menghinakan Rasulullah langsung dimatikan Allah. Bisa. Tetapi Allah Ta'ala punya skenario yang lain. Beliau yang mengadakan skenario, beliau pula yang mengadakan sutradaranya, menjadi sutradaranya. Kalau seandainya inilah cepat demikian, tidak ada lagi yang namanya istilah asadullah, singa atau serigalanya Allah, itu yang diberikan oleh Rasulullah SAW gelar kepada Ja'far pamannya Rasulullah. Tidak ada lagi gelar istilah kepada Sayyidina Ali sebagai Saifullah, pedangnya Allah. Tidak ada lagi orang-orang yang mati syahid. Nah, sedangkan surga itu kebanyakan diisi oleh orang mati syahid. Dengan adanya perpanjangan tersebut, banyak orang-orang yang mati syahid di kalangan para sahabat. Nah, inilah diantara hikmahnya Allah Ta'ala inginlah menyayangi hambanya itu banyak yang mati syahid di zaman Rasulullah SAW. Kalau seandainya 1 tahun saja Rasulullah berdakwah, mati semua orang kafir yang memusuhi Rasulullah, mungkin cuma beberapa orang yang bisa mati syahid. Yalah. Tapi diperpanjang oleh Subhanahu wa Ta'ala. Tetap kalah musuh Allah, tetap kalah. Itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah, terjadinya peperangan Badar. Padahal itulah peperangan Badar itu melibatkan sekitar 313 orang Islam. Orangnya itu aja sedikit. Sedangkan orang kafir 1000. Sahabat memiliki pedang cuma 8. Baju perang cuma 6. 70 unta dan 20 kuda. Nah, sedangkan orang kafir Quraisy 1000 tentara, 600 senjata, 700 unta dan 300 kuda. Kalau secara akal nih pasti kalah. Rasulullah SAW melihat banyaknya tentara musuh begitu, Rasulullah menangis, berdoa kepada Allah, ya Allah, apabila hari ini orang yang bersamaku, kata Rasulullah, mati atau binasa pada hari ini, maka tidak ada lagi yang akan menyembahmu wahai Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena orangnya habis sudah. Sedangkan itu sahabat cuma sekitar 313 saja. Kalau kami kalah pada hari ini, maka tidak ada lagi yang menyembah engkau wahai Allah. Diturunkan Jibril alaihissalam pada waktu itulah. Jadi 1 kali Rasulullah SAW melempar pasir yang sedikit begini, dilemparkan kepada kafir Quraisy, semuanya kena bantuan daripada Jibril alaihissalam. 50 pemimpin orang Quraisy mati. Lewat daripada habis sholat zuhur, mati 50 pemimpin kafir Quraisy. Nah, tetap dikalahkan Allah, tetap dikalahkan Allah. Padahal pada waktu itu ada keluarga Rasulullah SAW, pamannya Rasulullah yang bernama Abbas, itu belum masuk Islam. Abbas, pamannya Rasulullah bin Abdul Muthalib. Ada sepupu Khadijah, sepupunya istri Rasulullah SAW yang bernama Hakim, itu belum masuk Islam juga, tapi ditebus oleh Rasulullah SAW. Lalu mau masuk Islam Abbas tadi, paman Rasulullah. Yang kedua,